Sidang kasus Bantal Harvest yang dilaporkan oleh Harvest Luxury memasuki babak ke-16. Agendanya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa Debbie Afandi selaku pemilik Bantal Harvest. Di dalam ruang sidang, Debbie yang mengenakan hem putih dengan kopiah menjawab santun seluruh pertanyaan dari jaksa dan juga pengacara serta hakim yang memberikan banyak pertanyaan mulai dari tahun 2019 sejak dia pertama kali menjual Bantal Harvest hingga tersandung laporan yang menjeratnya harus berurusan dengan hukum oleh bantal merek Harvest Luxury milik Fajar yang baru memiliki hak atas kekayaan intelektual pada tahun 2023. Baik, terima kasih untuk sidang hari ini, yaitu pemeriksaan terdakwa, di mana terdakwa sudah menjelaskan kronologis dari awal bagaimana desain ini mendesain sebuah merek, bagaimana didesain, terus dari desain itu kita sudah melihat sendiri bahwasanya tidak ada itikat jahat, itikat tidak baik dari terdakwa untuk menjiplak atau mengambil atau memperdagangkan mirip orang lain yang sudah terkenal, tidak ada. Jadi beliau itu lebih dulu 2019. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, memang antara Harvest dan Harvest Luxury itu berbeda. Itu yang sudah dijelaskan tadi. Menurut pendapat dari terdakwa sudah jelas tadi bahwasanya menurut beliau Harvest dan Harvest Luxury itu sangat berbeda. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, beliau sudah menjelaskan bahwasanya pelapor itu dari awal sudah itikat tidak baik. Memang begitu Harvestnya selesai, mereknya selesai, tanpa somasi, tanpa apa-apa, bahkan tanpa konfirmasi sudah dulu dilaporkan. Baru setelah itu ada permintaan uang, permintaan untuk tidak memperdagangkan, dan bisnisnya diberikan. Ini kan sangat aneh ya, sangat niat tidak baik dari awal. Apalagi dikuatkan dengan reseller terdakwa yang keluar, kemudian mereka berdua menginisiasi pembuatan merek Harvest Luxury dan kemudian mengambil mereknya dan meminta sejumlah uang. Ini yang menurut kita aneh. Yang keempat, kita sudah menggugat di pengadilan niaga bahwasanya ini ada sengketa perdata, sudah jelas disampaikan oleh terdakwa kapan dia ajukan gugatan, apa permintaannya, ini sudah jelas. Sehingga dengan adanya sengketa perdata ini tentu hal pidananya ditanggungkan. Itu. Yang kelima, beliau sudah menyatakan belum pernah dihukum, belum pernah dipidana, dan beliau menyesal atas kasus ini, tidak ingin berlarut-larut, dan secara emosi dari awal mereka terdakwa ini memang merasa kasus ini begitu berat, begitu dizolimi, dan begitu menguras tenaga, energi, dan pikiran, baik itu materi, imateri, psikologis ya, sehingga hal tersebut kita telah tuangkan dalam gugatan. Ada kerugian-kerugian yang sifatnya atas kasus ini dan sudah kita gugat. Yang selanjutnya kita mempertimbangkan untuk melaporkan jaksa, tapi nanti melihat dari segi tuntutan atau tidak. Kalau memang tuntutan itu sangat pro kepada pelapor, tidak mengedepankan etika, padahal di atas hukum itu ada etika ya. Di atas hukum itu ada keadilan, di atas keadilan ada rasa keadilan. Dengan fakta seperti ini, mestinya klien kami diberi keadilan dan diberi rasa keadilan. Itu mungkin sementara dari kami. Harapan kami, tuntutan jaksa ini memang tidak mengada-ada, mempunyai etika dan mempunyai rasa keadilan kepada masyarakat. Kami akan berjuang terus dengan pledoi nantinya. Bahkan kalau tuntutannya tidak mempunyai rasa keadilan, tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, kami akan pertimbangkan untuk melaporkan jaksa. Begitu juga harapan kami tentu nanti putusan dari pengadilan seadil-adilnya dan memang mempunyai rasa keadilan serta etika, yang mana klien kami memang dari awal tidak mempunyai etika tidak baik dan seharusnya dibebaskan. Harusnya dibebaskan, Bang Zil? Tambahkan apa yang terjadi di persidangan tadi, baik suasananya maupun juga keterangan dari terdakwa, semakin meyakinkan kita bahwa terdakwa ini adalah korban yang sebenarnya. Beliau yang terzolimi, beliau yang rugi setelah lahir dan batin, dan beliau juga yang menanggung akibat dari perkara ini. Jadi dalam hal ini beliaulah yang lebih berhak untuk menggugat, sebenarnya bukan dia yang digugat, bukan dia yang dilaporkan.
melaporkan, tapi dia yang menggugat karena ini berkaitan dengan perdata. Ya, kita konsekuen dengan apa yang kita bilang bahwa kita gugatan dari pihak kita, dari pihak terdakwa, kita akan lakukan di PN Niaga, bukan pidana. Oke, terima kasih. Dan ini adalah terdakwa ini tadi sidang dengan terdakwa. Ada yang ingin disampaikankah kepada khalayak? Silakan Mas Bani. Ya, kami ini UMKM, jadi kami mohon kepada hakim untuk melihat fakta, kemudian ya kami sadar bahwa ini permasalahan hukum dan kami ini UMKM itu jalan keluar lah gitu, supaya kami ini bisa hidup gitu. Seperti itu sih. Jadi kita bisa usaha, bisa hidup dari UMKM. Oke. Terima kasih dari sidang Bantal Harvest untuk UMKM Indonesia. Anis Hidayati, Jatim 1 News dari Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.